Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم ولا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Bamtri Channel. Dan kali ini kita akan kembali dihibur oleh wanita oten, maksud kami laki-laki oten yang bernama Elia. Jadi setelah sekian lama dia berapologetika dan menyerang-nyerang agama lain, meskipun dia tidak menyebutkan secara terang-terangan agama yang diserangnya itu, tapi kita paham betul maksudnya itu adalah ke agama yang mana, ke orang yang mana, ke ibadah siapa. Begitu juga dengan pernyataan-pernyataan dia yang kemarin di Dr. Richard Lee itu membela si Rael, tapi katanya dia tidak membela si Rael. Anda siapapun itu, baik Kristen maupun Islam, itu kalau Anda dengarkan dari awal sampai akhir dia berbicara di Dr. Richard Lee itu ketahuan sekali bahwa si Ongok Raya ini pembela si Rael. Tapi ketika ditanyakan kembali dan kita bantah, kita reaksi videonya, si Ongok Raya lalu tiba-tiba jadi netral. Video kamu dengan Dr. Richard. Makanya saya tidak memilih pro Israel, saya tidak memilih pro Palestina. Saya netral. Tai kucing. Dan taulah Anda bukan oten namanya kalau tidak flying victim. Dia yang menyerang duluan, tapi dia pula yang merasa terserang. Dia yang menyengat, dia pula yang merasa disengat. Dia yang menghina, merasa dia pula yang dicaci maki dan dihina hari ini, sahabat. Oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab berusaha untuk menjatuhkan saya dengan berbagai cara dan menghentikan penginjilan saya. Mereka menggiring opini, membuat pendapat, atau bahkan menafsirkan ucapan saya sendiri tanpa mengonfirmasi maksud dan tujuannya kepada saya. Hinaan, cacian, hujatan, fitnahan yang dilontarkan kepada saya. Sekarang bergaya si paling terhina, si paling dicaci, dan si paling terzolimi, ya sahabat. Makanya dibuat di situ tulisannya waktunya bersuara. Seolah-olah orang duluan yang mulai, baru dia bersuara. Ongok, emang dari kemarin suara apa tuh yang keluar dari mulut petanya itu? Suara kentut. Setelah kita reaksi, baru dia merasa mengeluarkan suara, sahabat. Jadi kemarin itu nggak suaranya dia, berarti itu suara angin mungkin tuh. Angin yang keluar dari lubang anus. Astagfirullah. Jadi seolah-olah orang duluan yang mulai. Kayak kita misalnya Bamtri ya. Bamtri ini baru bersuara, mengomentari dia, mereaksi video dia ketika dia sudah lama lebih dulu mengomentari tentang keislaman. Ya memang dia mengaku seorang apologet, mempertahankan iman Kristen, tapi dengan cara menipu, berbicara seenak udel, lalu mengkait-kaitkannya dengan Islam. Meskipun secara tidak langsung mulut petaknya itu tidak menyebut Islam. Tapi orang tahu siapa, agama siapa, ibadah siapa yang dia bahas. Misalnya tentang sholat berikut ini, sahabat. Mari kita bahas. Salat atau sholat dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi doa atau berdoa. Dalam kitab suci kita bisa dapat temukan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Di mana dalam bahasa Ibrani yang dapat kita temukan dalam Habrit Hakasah disebut dengan Hatefilah yang artinya adalah doa. Kita dapat menemukan terjemahan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dalam bahasa Aram dalam The Peshitta Aramaik, di mana kata salat atau doa dalam ayat tersebut diterjemahkan menjadi batselota. Jadi kata Arab solat itu berasal dari bahasa Aramaik yang berbunyi selota, yang artinya adalah doa atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the prayers. Hal ini juga berarti bahwa untuk teks Peshitta Aramaik itu, untuk Kisah Para Rasul 2 ayat 42b akan berbunyi, dan mereka akan selalu menjalankan solat-solat mereka dan memecahkan roti dalam perayaan Ekaristi. Namun perlu diperhatikan bahwa kata solat itu tidak sering dipakai oleh orang Kristen di Indonesia, karena mereka berpikir bahwa kata solat itu identik dengan Arab atau bahkan umat Muslim. Padahal berdasarkan sejarah, kata solat atau selota dalam bahasa Aram telah digunakan oleh gereja Ortodoks Syria jauh sebelum kelahiran Islam. Tuh kan seperti yang saya katakan tadi, menipu, membahas ajaran orang lain. Saya katakan dia menipu di sini bahwa kata solat itu
sudah digunakan oleh orang Kristen Ortodok sebelum Islam itu lahir. Jadi si Ongo ini mengatakan bahwa Islam ini adalah agama baru, sahabat. Si Ongo ini menghitung Islam itu sejak dikembangkan dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bergaya sok paling sejarah, tapi sejarah nggak tahu. Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam. Oh, si Ongo mungkin bilang, oh Adam itu kan manusia pertama, belum tentu agamanya apa. Oke, kalau memang tidak mau ditarik dari situ. Meskipun dalam Islam itu jelas sekali bahwa para nabi, salah satunya adalah Nabi Adam, itu membawa ajaran tauhid. Tauhid itu apa? Yang menuhankan Allah, satu-satunya Tuhan. Itulah Islam. Kalau si Ongo nggak mau tarik dari sejarahnya Nabi Adam, oke, kita tarik dari Nabi Ibrahim yang di mereka sebutnya Abraham atau Avraham. Bahwa Nabi Ibrahim atau Abraham yang mereka sebut itu sudah Islam. Dalilnya ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 131, sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Subhanallah. Oh, pasti Oten bilang, ini kan perspektif Islam. Oke, kita lihat juga perspektif di dalam Oten bahwa Abraham beragama Islam. Menyatakan, mana mungkin Ibrahim itu beragama Islam? Itu kan ahistoris. Islam itu muncul abad keberapa? Abad ke-7. Abad ke-7. Dan itu diperkenalkan oleh Nabi Islam, yakni Muhammad SAW, Nabi Arab itu, katanya begitu. Kan baru muncul abad ke-7. Bagaimana mungkin Ibrahim beragama Islam? Itu kan ahistoris. Itu sama dengan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Sebenarnya dia tidak paham, tidak mengerti aspek historis itu yang sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena definisi Islam itu bukan sebagai agama yang eksklusif, tapi merupakan konteks universal. Kalau ini dibandingkan ya dengan informasi yang ada di dalam Torah, orang-orang Yahudi pun paham maksud dari pernyataan Quran itu. Ketika Ibrahim berkata, Aslamtu lirabbil alamin, saya telah berislam kepada Tuhan seru sekalian alam, orang Yahudi manapun paham itu. Nah, kalau disebut Islam benar dalam konteks bahasa Arab. Sebagaimana Ibrahim itu juga menerima Torah dalam konteks bahasa Ibrani. Itu orang Yahudi paham bahwa orang yang dinamai dengan sebutan Abraham itu menerima hukum Torah. Nah, masalahnya kalau orang itu tidak cerdas mengatakan begini, loh, Taurat itu kan diturunkan kepada Musa. Sedangkan Musa itu abad keberapa? Abad ke-16. Sebelum Masehi. 16 sebelum Masehi. Kalau abad ke-16 sebelum Masehi, nah sementara Abraham itu lebih senior lagi. Abraham abad ke-20 sebelum Masehi. Kalau abad ke-20 sebelum Masehi, bagaimana mungkin Abraham bisa menerima Torah? Kan begitu pernyataannya. Tapi itu pun bisa dijawab oleh orang Yahudi. Bahwa Torah yang dimaksud itu bukan Torah zamannya Musa, tapi Torah dalam arti secara universal, syariah. Nah, kita akan coba buka-bukaan data ya, supaya yang dipaham. Mungkin Pak Dondi bisa buka yang bahasa Indonesia aja dulu. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 26. Ayat yang kelima. Coba lihat. 26:5. Saya bacakan Pak ya. Yang Indonesia aja dulu. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Nah, itu bahasa Indonesianya ya. Jadi Abraham telah mendengar firman Tuhan ya. Firman Tuhan ini berupa perintah-perintah, kemudian ketetapan-ketetapannya, dan sekaligus hukum-hukumnya. Ringkasnya begitu. Nanti detailnya bisa baca lagi di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tolong cermati itu. Kejadian, kitab Kejadian pasal 25 ayat yang 26 ayat 5. 26 ayat yang ke 26 ayat 5 Nah, saya bacakan dengan bahasa Ibraninya ya. Ini saya potong kompas saja. Di sini dikatakan Shema Avraham Bekoli, ya, arti harfiahnya telah mendengar. Siapa itu yang telah mendengar? Abraham. Jadi Shema Avraham. Abraham telah mendengar Bekoli atas semua suaraku atau firman-firmanku. Ya. Kemudian dikatakan Wishmar dan menaati Mishmarti semua apa itu ketetapan-ketetapanku. Ya. Kemudian Mizwotai
dan semua perintah-perintahku. Kemudian di yang bagian akhir itu ada pernyataan Watorotai dan juga Torat-Toratku. Ya. Ini kata kunci. Itu ungkapan bahasa Semitik. Berarti dia nggak tahu kata Taurat itu artinya adalah ketetapan, hukum, syariah gitu ya. Ketetapan, hukum, syariah. Makanya di sini dikatakan Watorotai, hukum-hukumku atau my teachings and my teaching. Watorotai, hukum-hukumku. Jadi tidak pantas bila pernyataan bahwa Abraham menerima Torah itu tidak pantas muncul di lisan seorang yang mengatakan dirinya sebagai akademisi. Karena di sini konteksnya itu adalah secara generik, secara umum, syariah, bukan Tauratnya Musa. Sebagaimana kalau kita bicara Quran tadi. Ketika Abraham mengatakan aslamtu lirabbil alamin, bukan berarti Abraham itu beragama Islam dalam arti Islamnya Nabi Muhammad SAW. Yang berbeda syariat. Yang berbeda syariat. Yang hidup pada abad ke-7. Tapi yang dimaksud aslamtu lirabbil alamin, aku telah berislam. Ini pernyataan Abraham dengan syariat pada masanya. Abraham itu sendiri. Ini jelas sekali orang Yahudi itu paham bahasa Quran, orang Muslim pun paham bahasa Torah. Masalahnya yang bukan Yahudi dan bukan Muslim ini yang kebingungan. Clear ya, kalimat terakhir dari Pak Ali ini clear ya sahabat, untuk nampol mulut petanya si Elia ini. Orang Yahudi yang paham Torah dan orang Islam yang paham Al-Quran mengerti bahwa hukum yang dibawa oleh Ibrahim atau Abraham itu adalah hukum Allah, syariah. Kalau Oten, nah itu saya tidak tahu sahabat. Oten kan ngaku-ngaku sama Tuhannya dengan orang Yahudi. Sementara orang Yahudi sendiri mengatakan tidak, sama seperti video berikut ini. Let me ask you a question, okay? Uncle, do you believe same God as him? Do you believe the same God as him? Not this again. Oh yeah, of course. Do you believe same God as him? No. Oke sahabat, sebetulnya masih panjang reaksi kita terhadap si Elia ini, sepanjang bibirnya itu. Tapi kita bahas di part-part berikutnya ya sahabat. Oke, sampai jumpa di bibir Elia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.